Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok satu. Nah, sebelum kami memperkenalkan diri kami mengambil nama kelompok satu Fransiskus karena dikenal dan kita alamnya serta juga pada orang yang miskin dan juga cinta akan kami. Nah, nama ini menginspirasi kami fokus pada pelayanan bagi kaum miskin dan juga kepedulian terhadap lingkungan dan hidup yang bersahaja. Itu kami sekarang akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Hugo Altauro dengan NIM 250551081 dari Politeknik dan teman saya. Saya Faridi Agung dengan NIM 250553001 di Saya Leonardo Setiawan dengan NIM 250. saya Bisa Sejahtera Nah, kami di sini mengambil fokus untuk observasi lapangan dengan tema gereja dan pelayanan sosial dengan lokasinya di Gereja Santa Fransiskus Xaverius Sumite, dan kami mengambil fokus analisis yaitu bagaimana umat Kristen memaknai partisipasi sosial secara etis dan juga bermisi. Baik, sekarang di bagian temuan lapangan. Yang pertama, makna partisipasi sosial. Mau menjelaskan bahwa partisipasi sosial bagi umat Katolik itu berasal dari Kristus itu sendiri, mana setiap tindakan sosial merupakan perwujudan kasih dan pengorbanan Yesus. Meskipun tampak mirip dengan kegiatan sosial pada umumnya, umat Katolik menjiwainya dengan iman yang bersumber dari ajaran kasih Kristus. Lalu berikutnya adalah bentuk kegiatan sosial gereja. Gereja melakukan berbagai kegiatan sosial seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, tanggap bencana, donor darah, dan edukasi pengelolaan sampah. Paroki Santo Fransiskus Xaverius Sumite bahkan menjadi salah satu paroki tanggap bencana yang bekerjasama dengan Caritas Indonesia. Selain itu, umat juga berperan secara pribadi dalam membantu orang sakit di daerah dan lingkungan. Selanjutnya ada tantangan partisipasi sosial. Kendala utama yang sering dihadapi oleh gereja adalah keterbatasan waktu, tempat, dan komunikasi antar gereja. Banyak umat bekerja di sektor pariwisata dengan jadwal padat. Meski demikian, kerjasama antara anggota gereja menjadi solusi agar pelayanan sosial berjalan dengan baik. Lalu berikutnya adalah upaya menjaga kegiatan sosial gereja. Gereja memastikan kegiatan sosial berjalan efektif dengan membentuk tim melakukan pendampingan langsung oleh pastor serta mendokumentasikan kegiatan untuk transparansi. Dokumentasi menjadi bukti nyata bahwa pelayanan dilaksanakan dengan Selanjutnya ada masalah sosial dan sport dan respek gereja. Roma menjelaskan bahwa tantangan sosial yang dihadapi umat Katolik di lingkungan masyarakat modern tidak hanya berkaitan dengan ekonomi dan relasi sosial, tapi juga dengan cara menciptakan nilai iman serta kehidupan yang beragam ini. Umat perantau sering kesulitan beribadah bersama atau ada keterbatasan atau gereja menanggapi situasi ini dengan misi sosial, yaitu menciptakan komunitas basis lingkungan sebagai wadah persekutuan rohani dan pelayanan bagi sesama. Kristus gereja ini mencerminkan etika iman yang menuntun umat untuk tidak hanya menerima bantuan, tapi juga menjadi berkat bagi sesama melalui solidaritas dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada refleksi pelayanan dan moto. Moto pelayanan dari Roma Arki adalah dari Lukas 18 ayat ke-41. Tuhan, semoga aku dapat melihat. Sebuah perikop dan suci ini jadi pegangan agar semua orang selalu peka terhadap kebutuhan umat dan mampu memberikan kasih dan pelayanan dalam hari-hari. Terakhir adalah harapan bagi kaum muda Katolik. Roma menekankan agar kaum muda Katolik tidak hanya menjadi penonton, mereka juga
terjun di dalam kegiatan sosial. Umat kawasan kampus dalam khusus ini, Romo mengajak kaum muda untuk menggunakan talenta dan jejaring mereka demi kebaikan bersama, sambil berpegang kepada iman dalam Kristus. Selanjutnya kami akan menjelaskan observasi lapangan kami pada gereja Paroki Santo Fransiskus Xavierus Kute pada tanggal 9 Oktober 2005 dengan narasumber Robert D. Adrianus Marlianto. Adapun aspek yang diamati yang pertama yaitu bentuk pelayanan sosial, yang dimana pelayanan sosial di gereja Santo Fransiskus Xavierus Kute itu gereja melakukan berbagai karya sosial seperti pelayanan kesehatan gratis, donor darah, tanggap bencana, edukasi pengelolaan sampah, serta pendampingan pendidikan dan ekonomi umat. Hal tersebut berkaitan dengan ayat Alkitab pada Galatia 5:13 yang berbunyi, "Saudara-saudara, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seseorang agar dilayani oleh kasih." Aspek yang kedua yang kami amati kelompok bermanfaat. Adapun kelompok bermanfaat dari bentuk pelayanan sosial yaitu umat Katolik di lingkungan paroki, masyarakat umum tanpa memandang agama, korban bencana, serta kelompok rentan seperti orang sakit dan warga kurang mampu. Hal tersebut berkaitan dengan ayat Alkitab dari Lukas 6:31. Dan sebagaimana kamu berjanji supaya orang seperti kepadamu, berbuat jugalah demikian kepada mereka. Aspek yang kami amati yang ketiga itu tantangan yang dihadapi lembaga. Adapun kendala utama yang dihadapi oleh gereja paroki yaitu keterbatasan waktu umat karena kesibukan kerja dan hambatan komunikasi antar tim pelaksana kegiatan sosial. Hal tersebut berkaitan dengan ayat Alkitab dari 1 Korintus 19 ayat 8 ini. Karena itu berdirilah untuk janganlah goyah, dan dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Aspek yang keempat yang kami amati yaitu keterlibatan umat atau relawan. Adapun keterlibatan umat di gereja Santo Fransiskus Xavierus Kute ini baik melalui kegiatan resmi maupun inisiatif pribadi seperti bantuan orang sakit, bantuan pengacara dan kebersihan lingkungan. Hal tersebut berkaitan dengan ayat Alkitab pada Roma 12 ayat 11 sampai 13. Janganlah hendaknya berjalan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu beriman. Baik, berikutnya untuk aspek yang kelima yaitu dampak kegiatan bagi masyarakat. Nah, kegiatan gereja menumbuhkan semangat solidaritas, mempererat hubungan antara umat, membantu masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, serta meningkatkan kesadaran lingkungan. Nah, nilai tersebut dari ayat Alkitab Matius 5 sampai 16 yang berbunyi, "Demikianlah hendaknya terang saya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Nah, berikut aspek yang terakhir, yang keenam, nilai iman yang tampak. Nilai kasih kepedulian dan pelayanan tanpa pamrih tampak dalam setiap aksi sosial. Umat belajar melihat dan bertindak dengan hati seperti Kristus. Nilai ini diambil dari ayat Alkitab Matius 3:17 yang berbunyi, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus." Pesan dan pembelajaran iman dari kegiatan pelayanan sosial. Pelayanan sosial di Paroki Santo Fransiskus Xavierus Kute mengajarkan bahwa partisipasi sosial bukan sekedar aktivitas kemanusiaan biasa, tetapi wujud realisasi iman yang hidup dalam tindakan kasih Kristus. Melalui berbagai kegiatan seperti pelayanan kesehatan, donor darah, edukasi lingkungan, dan pendampingan kepada kaum rentan, umat Katolik diajak untuk menjiwai makna Yakobus 2 ayat 17 yang berbunyi, "Iman tanpa perbuatan adalah mati." Pesan utama yang kami petik adalah iman harus diwujudkan dalam karya nyata yang membawa manfaat bagi sesama. Romo R.D. Adrianus Marlianto menekankan
hormat, dan pengorbanan yang memuji Tuhan sekaligus membangun masyarakat yang lebih baik. Romo juga mengingatkan kaum muda untuk tidak menjadi penonton dalam pelayanan sosial, melainkan menjadi pelaku aktif, mengikuti ajakan Paus Fransiskus dalam Christus Vivit, agar kaum muda berani turun langsung dengan talenta dan energi mereka. Ini bukan hanya kewajiban, tetapi panggilan iman untuk mempraktikkan kasih dalam konteks nyata hidup masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami untuk kesan dan pesan dari kelompok kami. Karena kami kelompok yang solid, dari kesan dan pesan kami hanya satu, yaitu bagaimana pengalaman kami mengikuti observasi dan juga pelayanan sosial dari Paroki Santo Fransiskus Xaverius di Kuta memberikan kesan yang mendalam bagi kami, yang melihat langsung bagaimana imam diwujudkan dalam tindakan kasih serta solidaritas antara sesama umat, yang mengajarkan bahwa iman bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang kehadiran nyata untuk orang lain. Nah, kami juga percaya bahwa setiap tindakan kecil yang tulus bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan komunitas. Sebagai pesan pribadi atau pesan kelompok kami mengajak semua yang menyaksikan video ini untuk terus membuka hati dan bergerak bersama dalam pelayanan sosial sebagai bentuk penghayatan iman yang sejati. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga kasih dan damai Tuhan senantiasa menyertai kita semua.